Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mulai masuk ke pertemuan berikutnya. Ini terkait dengan pemikiran politik Sunni dan Syiah ya. Jadi pemikiran politik terkait Sunni dan Syiah ini awalnya itu adalah terkait dengan peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan, Khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin di tahun 656 Masehi di Madinah dalam pertentangan antara tentara yang datang dari Mesir ya itu membawa itu sebagai bentuk dari pertentangan terhadap kepemimpinan Utsman di kala itu sehingga akhirnya Utsman pun terbunuh ya bahkan dibunuh mungkin oleh beberapa pemberontak yang datang dari Mesir. Nah, peristiwa terbunuhnya Utsman itu menjadi awal mula munculnya masalah politik. Selain itu juga, selain memunculkan masalah politik, juga memunculkan masalah teologi dalam Islam. Nah, dalam bidang politik, itu peristiwa itu memecah umat Islam menjadi dua golongan, yaitu golongan Sunni dan Syiah. Ini dari aspek politik. Ya. Nah, perkembangan sejarah Islam bukan hanya dalam bidang politik saja, tetapi juga dalam bidang agama dan pemikiran yang memang banyak dipengaruhi dan ditentukan arahnya oleh pertentangan antara kedua golongan besar ini, yaitu golongan Sunni dan Syiah. Ya. Nah, bagaimana pemikiran politik Sunni dan Syiah, itulah yang akan kita bahas hari ini. Perlu kita ketahui bersama, ya, ini saya tampilkan slide-nya, pemikiran politik Sunni dan Syiah. Ya. Nah, terkait dengan pertama Sunni terlebih dahulu. Kita berkenalan dengan Sunni terlebih dahulu. Apa itu Sunni? Ya, jadi Sunni itu merupakan singkatan atau kependekan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi aliran pemikiran yang berklaim bahwa dirinya itu sebagai pengikut sunnah Rasulullah SAW. Itu sebuah jalan keagamaan yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabat Rasul. Ya, nah di dalam Sunni ini mulai digunakan oleh para tokohnya untuk menyebut kelompoknya itu di abad ke-10 dan sebelumnya term ini memang tidak terkenal. Jadi Sunni ini tidak hanya terbatas pada bidang teologi atau kalam saja, tetapi juga mencakup fikih, tasawuf, politik ya. Nah, dalam pembahasan kali ini itu penekanannya pada masalah Sunni yang kaitannya dengan pemikiran politik ya. Nah, bagaimana pemikiran politik komunitas Sunni? Jadi komunitas Sunni atau dikenal dengan istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah itu fondasi pemikiran politiknya itu dibentuk ketika di periode akhir pemerintahan Umayyah sampai dengan periode awal Abbasiyah. Jadi teori politik yang memang cukup artikulatif dari kalangan ahli sunnah, sehingga akhirnya muncul di paruh pertama abad ke-11. Doktrinnya itu mengenai kekhalifahan yang memang mampu istilahnya memuaskan dahaga komunitas agama yang pada saat itu sedang galau, karena menurutnya harapan mereka ini secara drastis kepada lembaga kekhalifahan seraya tetap memelihara legitimasi Abbasiyah sebagai pemimpin umat Islam. Nah, bagaimana pemikiran politik Sunni ya, itu secara khususnya ya bahwa dalam menetapkan suatu hukum atau suatu penetapan khalifah ya, itu yang pertama, pengetahuan seorang khalifah tentang keistimewaan sifat-sifat pribadi ya itu tidak bisa dijadikan dasar untuk mengangkatnya sebagai khalifah. Nah, kemudian khalifah itu bisa dipilih oleh kelompok-kelompok yang melepas dan mengikat. Artinya yang terdiri dari para imam, ahli sunnah, ya, jadi siapapun mereka, itu yang penting para imam itulah yang itu sebagai alternatif ya, alternatif ketika untuk memilih khalifah ya.
Dan ketika seorang imam atau seorang khalifah itu tidak perlu mereka itu suci, ya, atau terbebas dari dosa. Ya, nanti akan ada di slide yang terakhir perbandingan pemikiran politik antara Sunni dengan Syiah. Nah, kemudian sekarang lebih kita mengarah kepada pemikiran politik Syiah. Ya, bagaimanakah corak pemikiran politik Syiah? Jadi Syiah itu secara bahasa artinya pengikut, pendukung, atau kelompok. Sedangkan secara terminologis, Syiah ini dikaitkan dengan sebagian kaum muslim yang memang dalam bidang spiritual dan keagamaan itu merujuk kepada keturunan Nabi Muhammad SAW atau disebut juga ahli bait. Jadi poin penting dalam doktrin Syiah bahwa segala petunjuk agama itu haruslah bersumber dari ahlul bait. Dan Syiah ini menolak petunjuk keagamaan dari para sahabat yang bukan ahlul bait dan para pengikutnya. Ya, jadi Syiah itu secara etimologi itu tadi ya pengikut. Jadi pada hakikatnya makna lain dari Syiah ya selain yang tadi yang disebutkan bahwasannya dalam bidang keagamaan ya dalam bidang spiritual keagamaan merujuk pada keturunan Nabi ya. Jadi doktrinnya itu kalau tidak bersumber dari ahlul bait keagamaan itu maka ditolak oleh para pengikut Syiah. Ya termasuk kalau misalkan sumber pengetahuan itu dari sahabat yang memang bukan ahlul bait tidak bisa diterima ya oleh kalangan Syiah itu. Nah, dalam pandangan Syiah ya. Jadi Syiah itu apa? Syiah itu adalah golongan yang menyatakan bahwa Ali bin Abi Thalib itu sangat utama di antara para sahabat yang lain. Oleh karena itu, beliaulah yang lebih berhak untuk memegang tampuk kepemimpinan kaum muslimin. Ya, demikian juga keturunan-keturunan dari Ali. Ya, jadi kelompok ini sangat mengagungkan Ali bin Abi Thalib dan juga keluarga dari Ali bin Abi Thalib. Jadi yang pantas untuk menjadi khalifah atau pengganti Rasul dalam bidang kenegaraan ya atau dalam aspek politik atau kepemimpinan itulah Ali bin Abi Thalib dan keturunan-keturunannya ya. Nah, bagaimana dari aspek sejarahnya? Dari aspek sejarahnya kemunculan Syiah ini berbagai macam pendapat muncul ya. Ada yang mengatakan Syiah itu muncul itu di ketika di akhir pemerintahannya Utsman bin Affan ya. Ada juga yang menyebutkan bahwa Syiah ini lahir setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia ya. Nah, ini ketika itu terjadi istilahnya pemilihan kepemimpinan antara kaum Muhajirin dan Ansor di Bani Sa'idah itu ya. Nah, itu menyebutnya seperti itu. Jadi ada yang mengatakan lahirnya itu setelah kepemimpinan atau Khalifah Utsman bin Affan meninggal dunia. Ada juga yang menyebutnya ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, setelah Nabi Muhammad SAW meninggal dunia. Nah, jadi bagaimana dalam pandangan Syiah itu sendiri? Ya. Nah, dalam pandangan Syiah sendiri, bahwasannya kemunculan Syiah ini awal mulanya itu berkaitan dengan masalah pengganti Nabi Muhammad SAW dalam bidang kepemimpinan ya, bukan dalam bidang kenabian ya. Jadi pengganti atau khalifahnya Nabi, pengganti Nabi Muhammad SAW dalam bidang kepemimpinan itu terjadi ketika jadi dalam pandangan Syiah ini mereka itu menolak kekhalifahannya Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Karena dalam pandangan orang-orang Syiah itu menyebutnya bahwasannya hanya Ali bin Abi Thalib lah yang berhak menggantikan Nabi. Jadi ketokohan Ali dalam pandangan Syiah itu sejalan dengan isyarat yang diberikan Nabi ketika di masa hidupnya. Jadi misalnya di awal kenabian, ketika Nabi Muhammad diperintahkan menyampaikan dakwah kepada kerabatnya, yang pertama kali menerima adalah Ali bin Abi Thalib.
ketika Nabi mengatakan orang yang pertama-tama memenuhi ajakannya akan menjadi penerus dan pewarisnya. Itu dalam pandangan orang-orang Syiah seperti itu. Ya. Nah, selain itu juga, sepanjang kenabian Muhammad SAW, Ali itu adalah orang yang menunjukkan perjuangan dan pengabdian besar yang luar biasa besarnya. Itu dalam pandangan Syiah. Nah, bukti utama tentang sahnya Ali sebagai penerus Nabi adalah peristiwa Ghadir Qum. Ya. Jadi, hadis tentang Ghadir Qum ini terdapat dalam versi Sunni atau Syiah dan semuanya merupakan hadis sahih. Jadi dijelaskan bahwa dalam hadis itu ya dijelaskan bahwa ketika kembali dari Haji Wada dalam perjalanan dari Mekah ke Madinah di padang pasir yang bernama Ghadir Qum, Nabi memilih Ali sebagai penggantinya di hadapan massa yang penuh sesak menyertai Nabi. Nah, pada peristiwa itu, Nabi tidak hanya menempatkan Ali sebagai pemimpin umat, tetapi juga menjadikan Ali sebagai pelindung mereka. Nah, berlawanan dengan ini berdasarkan hadis Ghadir Qum itu. Berlawanan dengan harapan mereka, ketika Nabi wafat dan jasadnya masih terbaring belum dikuburkan, anggota keluarganya dan beberapa orang sahabat itu sibuk dengan persiapan penguburan dan upacara pemakaman Rasul. Teman-teman dan pengikut Ali itu mendengar kabar adanya kegiatan kelompok lain yang telah pergi ke masjid tempat umat berkumpul menghadapi hilangnya pemimpin yang tiba-tiba. Nah, kelompok ini kemudian menjadi mayoritas, bertindak lebih jauh dan tergesa-gesa memilih kaum muslim dengan maksud menjaga kesejahteraan umat dan memecahkan masalah. Nah, kemudian mereka ya dalam hal ini orang-orang yang sedang bermusyawarah memilih para pemimpin ya, pemimpin pengganti Rasul itu tidak berunding dengan Ahlul Bait, dengan keluarganya Rasul ataupun sahabat yang sedang sibuk ya, istilahnya mempersiapkan pemakaman Rasul dan sedikit pun tidak memberitahu Ahlul Bait terkait dengan uh, terkait dengan permusyawarahan mengganti pemimpin setelah Nabi. Nah, dengan demikian maka kawan-kawan Ali dihadapkan pada suatu keadaan yang sudah tidak dapat berubah lagi. Artinya ya harus diterima kepemimpinan setelah Nabi Muhammad SAW dalam bidang politik dan keagamaan itu adalah digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Maka setelah Abu Bakar As-Siddiq kemudian digantikan lagi oleh Umar bin Khattab. Setelah Umar bin Khattab digantikan lagi oleh Utsman bin Affan. Nah, orang-orang Syiah itu tidak menerima Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu sebagai Khulafaur Rasyidin. Yang mereka pandang sebagai sah kepemimpinan itu adalah Ali bin Abi Thalib. Ya, jadi berdasarkan realitas itu maka pandangan kaum Syiah tetap berpendapat bahwa pengganti kepemimpinan setelah Nabi ya yang sah itu adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka menolak kepemimpinan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ya, itu terkait dengan pemikiran politik atau sejarah kemunculan dari Syiah. Nah, berikutnya adalah bagaimana sebetulnya pemikiran dan doktrin-doktrin Syiah itu. Ya, pemikiran dan doktrin Syiah sebagaimana yang dilihat dari slide itu ada 5, yaitu At-Tauhid, Al-Adl, An-Nubuwah, Al-Imamah, dan Al-Ma'ad. Ya, apa maksudnya? Nah, yang pertama adalah At-Tauhid. Ini adalah doktrin prinsip-prinsip umum ya yang harus dipegang oleh orang-orang Syiah. Jadi ada 5 prinsip utama yang wajib dipercayai oleh para pengikut Syiah ya. Nah, ini yang pertama adalah At-Tauhid. Apa itu At-Tauhid? Jadi dalam pandangan orang Syiah, Tuhan itu adalah Esa. Keesaan Tuhan itu mutlak. Ia bereksistensi dengan sendirinya. Tuhan itu Qadim, ya. Tuhan itu Maha Tahu, Maha Mendengar, selalu hidup, mengerti semua bahasa, selalu benar. Allah itu bebas berkehendak.
Allah tidak membutuhkan sesuatu, Allah itu berdiri sendiri, tidak dibatasi oleh ciptaannya, ya. Dan dalam pandangan Syiah, Tuhan itu tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Nah, kemudian yang kedua tentang adal, tentang keadilan. Jadi dalam pandangan Syiah, Tuhan menciptakan kebaikan di alam semesta itu merupakan keadilan. Jadi Allah dalam pandangan Syiah itu Allah tidak pernah menghiasi ciptaannya dengan ketidakadilan. Sebab dalam pandangan mereka, ketidakadilan dan kezoliman terhadap yang lain merupakan tanda kebodohan dan ketidakmampuan. Sementara Tuhan itu kan adalah Maha Tahu dan Maha Kuasa. Jadi segala macam keburukan dan ketidakmampuan adalah jauh dari keabsolutan dan kehendak Tuhan. Tuhan memberikan akal kepada manusia itu agar mampu mengetahui yang benar dan salah, ya, sehingga manusia dapat menggunakan penglihatannya, pendengarannya, indera lainnya untuk melakukan perbuatan baik, untuk melakukan perbuatan baik itu perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Jadi manusia dapat memanfaatkan potensi berkehendak sebagai anugerah untuk mewujudkan dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Nah, kemudian konsep berikutnya terkait dengan an-nubuwah. Nah, an-nubuwah, ya, jadi kenabian. Nah, makhluk itu telah diberi insting secara alami juga masih membutuhkan petunjuk, ya, petunjuk dari Allah dan juga manusia. Dan Rasul itu merupakan petunjuk hakiki, utusan Tuhan yang secara transenden itu diutus untuk memberikan acuan membedakan antara yang baik dan buruk di alam semesta ini, ya. Jadi dalam pandangan Syiah, ya, mereka itu, ya, Syiah ini percaya sebetulnya terhadap kerasulan mulai dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Dan mereka mengakui bahwa tidak ada nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad, ya. Nah, kemudian berikutnya adalah al-ma'ad, ya, atau al-imamah dulu. Yang berikutnya adalah al-imamah. Al-imamah, apa itu al-imamah? Ya. Al-imamah itu adalah istilahnya kepemimpinan, ya. Dan dalam pandangan orang-orang Syiah terkait dengan imamah atau kepemimpinan, ya, dalam kepemimpinan itu, imamah itu berarti kepemimpinan dalam bidang agama dan juga dalam bidang dunia sekaligus. Jadi imam itu pengganti Rasul dalam memelihara syariat dan melaksanakan hudud, ya, atau hukuman syariat Islam dan mewujudkan kebajikan dan ketentraman umat. Dan dalam pandangan mereka terkait dengan imamah itu yang nantinya jadi corak pemikiran Syiah politik, ya, corak pemikiran politik Syiah. Dan terkait dengan imamah ini dalam pandangan mereka haruslah dari keturunan Ali bin Abi Thalib. Tidak bisa dari yang lain. Kemudian berikutnya adalah al-ma'ad, ya. Al-ma'ad itu berarti tempat kembali atau hari akhirat. Jadi kaum Syiah ini sangat percaya sepenuhnya akan adanya hari akhirat dan bahwa hari akhirat itu pasti terjadi. Jadi itu terkait dengan doktrin pemikiran Syiah yang wajib mempercayai terhadap 5 prinsip utama. Nah, selain 5 prinsip utama itu, ya kan, secara garis besar pemikiran dan keyakinan aliran Syiah itu yang pertama itu berkaitan dengan persoalan imamah. Jadi persoalan imamah dalam pandangan Syiah itu adalah bagian dari pokok-pokok agama. Ya, jadi Allah memberitahukan kepada Nabi siapa yang akan menggantikannya kelak, sehingga khalifah itu haruslah orang yang ditunjuk oleh Nabi dan yang berhak itu adalah Ali, itu dalam pandangan Syiah. Kemudian yang kedua, khalifah secara turun-temurun diangkat dari keturunan Ali. Ya, ini pemikiran politiknya, ya, atau pemikiran secara garis besar. Kemudian yang ketiga, ya, Abu Bakar, Umar, dan Utsman dituduh telah merampas hak Ali untuk menjadi khalifah. Jadi mereka tidak
Eh, jadi yang harusnya menjadi khalifah setelah Nabi Muhammad meninggal itu adalah Ali. Jadi mereka menuduh Abu Bakar, Umar, dan Utsman itu merampas hak Ali menjadi khalifah. Nah, berikutnya khalifah itu adalah orang yang maksum. Apa itu maksum? Ya, maksum itu terbebas dari dosa. Berikutnya ada secara garis besar ada takiyah, ya. Takiyah itu ajaran yang membolehkan seseorang menyembunyikan keyakinannya, ya, dan melakukan atau menampakkan sesuatu yang berlawanan dengan keyakinannya demi menjaga keselamatan dari ancaman. Ya, jadi orang-orang Syiah terkadang tidak mengakui dirinya itu Syiah karena mereka memiliki prinsip ya ini takiyah itu boleh menyembunyikan identitasnya, identitas terkait keyakinannya, ya demi menjaga keselamatan dirinya. Nah kemudian al-bada, apa itu al-bada? Al-bada itu bermakna bahwa Allah itu boleh mengubah keputusannya ketika melihat sesuatu itu kemaslahatannya tidak diketahui sebelumnya. Ini yang salah. Kemudian rojaah, yaitu bahwasannya dalam pandangan mereka Syiah itu bahwasannya Allah itu akan menghidupkan kembali manusia yang telah meninggal. Ya, maka pada saat itu akan diutus Imam Mahdi untuk memimpin dunia ini dengan penuh keadilan di saat kezaliman merajalela. Dan prinsip berikutnya yang terkenal dari pemikiran Syiah itu adalah nikah mut'ah, yaitu ajaran yang membolehkan nikah dilaksanakan untuk batas waktu tertentu atau nikah kontrak, ya nikah berjangka, ya misalkan sudah ada perjanjian sebelumnya 3 bulan, nikah dalam waktu 3 bulan, maka setelah habis masa kontraknya maka diceraikan, itulah nikah mut'ah. Nah kemudian bagaimana sebetulnya simpulan dari corak pemikiran politik Sunni versus Syiah? Jadi dalam pandangan pemikiran politik Sunni, pengangkatan khalifah itu bisa dilakukan melalui penunjukan. Ya, siapa yang boleh menunjuk? Ya, kalau misalkan khalifah itu bisa dipilih oleh kelompok yang melepas dan mengikat atau ahlul halli wal akdi. Ahlul halli wal akdi ini yaitu terdiri dari imam ahlus sunnah. Ya, nah, kemudian pemikiran politik berikutnya, untuk menjadi khalifah, seseorang tidak perlu terbebas dari kemungkinan melakukan kesalahan. Ya, karena kita tahu manusia itu kan al-insan mahalul khoto wan nisyan. Manusia itu adalah tempat lupa dan salah dan lupa. Ya, nah, jadi dalam hal ini maka ya pasti manusia itu pasti akan melakukan kesalahan dan lupa. Sementara dalam pandangan pemikiran politik Syiah, ya yang harus jadi imam itu adalah yang maksum, yang terbebas dari dosa. Ini perbedaan mendasar antara pemikiran politik Sunni dengan Syiah. Ya. Nah, lembaga kemudian berikutnya adalah lembaga kenegaraan atau pemerintahan diadakan sebagai fungsi kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Kepemimpinan negara itu adalah wajib kifayah. Artinya kalau sudah ada satu orang khalifah, ya sudah, ya tidak perlu memilih kepemimpinan yang lain. Bagaimana dalam pandangan pemikiran politik Syiah? Dalam pandangan Syiah bahwasannya imamah itu memang rukun agama dan amat penting dalam Islam. Ya, jadi imamah itu adalah sebagai rukun agama dalam pandangan Syiah. Kemudian seorang yang dipilih jadi imam itu haruslah maksum, terbebas dari dosa, dan mereka memiliki kriteria tersendiri. Orang yang maksum itu adalah yang keturunan Ali bin Abi Thalib. Nah kemudian Ali itu adalah imam yang telah ditetapkan oleh Nabi. Ini pemikiran politik. Jadi tidak mengakui, sekali lagi tidak mengakui kepemimpinannya Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Nah kemudian imamah itu adalah hak milik anak cucu Ali saja atau khalifah. Sementara tadi kan khalifah itu justru bisa dipilih, ya bisa dipilih, dilakukannya pemilihan itu bisa melalui penunjukan secara langsung atau bisa juga dipilih oleh kelompok-kelompok tertentu, ya. Tapi dalam pandangan Syiah, khalifah atau imamah itu hanya berhak dimiliki oleh anak cucu Ali saja, keturunan Ali saja, tidak boleh dipilih, ya.
Tuh, itulah terkait dengan, pemikiran politik, Sunni dan Syiah, yang mana setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, maka terjadi perpecahan politik ataupun keagamaan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.